Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bulbul Effendi. Kali ini di hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 kita akan melakukan update mengenai normalisasi sungai. Tapi kali ini bukan kali SS Kali Baru Babelan ataupun Kali Gabus ya. Kita agak sedikit melipir dari Kali Gabus, tepatnya di kawasan Kali PJT. Jujur kita nggak tahu Kali PJT itu yang mana, apakah yang ini atau yang ini, karena ini dua-duanya kali. Dan kenapa kita kesini hari ini, karena memang seperti yang kita semua tahu juga, ada beberapa pekerjaan di sini. Seperti yang terjadi kemarin sore, ada pembongkaran beberapa bangunan liar yang ada di sekitaran Kali PJT ini. Kita akan mengecek kondisinya. Ini lurus terus ke arah Babelan. Sementara ini kalau ke kiri ke arah Gabus, dan kalau ke arah kanan itu ke arah Babelan juga. Oke, mari kita explore. Kalau kalian bertanya kenapa bangunan-bangunan di sini digusur, jadi semuanya itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2015 yang mengatur tentang batas aman garis sempadan sungai dan juga danau terhadap bangunan itu paling minimal itu 10 meter. Dan karena jalan Tanggul ini diapit oleh dua buah kali atau sungai, artinya dari masing-masing sungai tersebut 10 meter ke kiri, 10 meter ke kanan itu harus bebas dari bangunan. Jadi sebelum kita mendirikan bangunan, kita harus memperhatikan dulu apakah kita melanggar sesuatu atau tidak. Karena yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang membangun bangunan di situ katanya bayar. Nah, itulah yang harus dicari, kayak mereka bayar kemana. Ini salah satu bukti kalau memang di sini tuh ada aliran sungai atau aliran air untuk irigasi sawah. Jadi ini seluruh bangunan yang berdiri liar di sini sudah digusur oleh Satpol PP beberapa waktu lalu. Sementara di sisi sebelah kiri atau aliran sungai yang besarnya, bahkan jembatan-jembatan yang ada sebelumnya pun dibongkar karena mungkin dianggap terlalu rendah dan dianggap menghalangi aliran sungai, jadi dibuat baru dengan lebih tinggi. Di sepanjang jalan ini banyak sekali alat-alat berat yang beroperasi maupun tidak, yang digunakan untuk menggusur beberapa bangunan yang sudah berdiri kokoh di kawasan Kali PJT ini. Sepanjang jalan Kali PJT ini, tanggul Kali PJT ini, banyak sekali bangunan-bangunan yang digusur oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi karena dianggap tidak sesuai dengan aturan. Nah, sementara rumah-rumah ini kenapa aman? Ya karena batas dari bangunannya dianggap cukup jauh dari sungai. Meskipun yang sebelah kanan ini kalinya atau saluran irigasinya sudah tidak terlihat ya, bahkan beberapa di antaranya itu udah nggak teraliri air, namun tetap saja dianggap melanggar. Dan pastinya juga nanti akan dilakukan normalisasi aliran airnya. Di sebelah kiri jalan itu banyak sekali perumahan-perumahan baru yang sebelumnya membangun jembatan dengan tidak sesuai, jadi harus dibongkar lagi. Begitu juga dengan perumahan-perumahan yang ada di sebelah kanan jalan. Sebagian besar bangunan yang berdiri sebelumnya itu terbuat dari bata hebel atau dianggap bangunan permanen, sama seperti rumah hijau ini dibangun di lokasi yang kurang tepat. Jadi sebelum dihancurkan oleh Satpol PP, mungkin sang pemilik rumah sudah membongkarnya terlebih dahulu. Di sekitar sini juga banyak tukang rongsok yang akhirnya mengambil puing-puing bangunan yang dibongkar ya. Tentu ini menjadi pengingat sebelum daerah ini menjadi sangat padat seperti yang terjadi di kawasan Kali Baru Tambun Selatan. Pemkab Bekasi maupun Pemprov Jawa Barat harus melakukan tindakan yang cukup
keras untuk menegur dan menghancurkan dan menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan izinnya. Dan sekedar informasi saja bahwa nama proyek dari kegiatan ini bukan normalisasi sungai, melainkan pembangunan jalan Tanggul Sri Amur Sri Mukti. Namun mungkin beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengecek lokasi dan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai di sini, jadi mungkin sekalian. Bisa lihat di sini jalan itu agak bolong-bolong, itu disengaja dibolongin biar nanti gampang untuk dipecahkan dan dikeruk dengan menggunakan alat berat ini. Ini kita nggak bisa maju lagi ke depan karena di depan itu ada komplek Tiara Damai yang juga mungkin jalannya sebelumnya sudah dikeruk karena memang sebelumnya tuh jelek banget beneran. Jalanannya hanya cukup untuk satu mobil dan juga kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Untuk itulah dilakukan perbaikan jalan. Dan mungkin karena ya ini kiri kanannya ada sungai, mungkin sekalian dilakukan normalisasi aliran sungainya. Dan ini ada patok dari PUPR juga sebagai bukti ya. Oke, sekian informasi hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.